Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisarana Devita Maharani dari kelas 9C nomor absen 10. Di video kali ini saya akan melakukan identifikasi jenis zat yang ada pada bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari tersusun atas berbagai macam zat. Zat atau materi ini adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Setiap zat memiliki sifat yang berbeda-beda. Zat dikelompokkan menjadi dua, yakni zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat atau materi yang tersusun atas partikel yang tidak mudah dirubah serta komposisi yang tetap. Kemudian zat tunggal ini dibagi lagi menjadi dua, yakni unsur dan senyawa. Kemudian ada campuran. Campuran merupakan gabungan dari berbagai macam materi, baik unsur maupun senyawa. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah benda atau bahan yang ada di rumah untuk diidentifikasi. Zat tunggal yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat atau materi yang tidak dapat diuraikan atau disederhanakan lagi menjadi zat lain. Sebagai contoh, unsur besi. Unsur besi tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Apabila unsur besi diperkecil, pada suatu saat akan ditemukan bagian yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian ini kemudian disebut dengan atom besi. Unsur di alam dibagi menjadi tiga, yakni unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Yang pertama ada unsur logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat. Namun, ini tidak berlaku pada air raksa. Air raksa merupakan satu-satunya unsur logam yang berwujud zat cair. Beberapa unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain besi, tembaga, perak, dan emas. Besi sebagai penyangga pada bangunan, tembaga merupakan komponen penting pada kabel listrik, serta emas dan perak biasanya digunakan sebagai perhiasan. Kemudian ada unsur non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam memiliki sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, serta secara umum non-logam merupakan penghantar panas yang buruk. Namun, terdapat satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Beberapa unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain oksigen, kalsium, fluor, dan yodium. Kemudian yang terakhir ada unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam memiliki sifat antara logam dan non-logam. Beberapa unsur semilogam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari antara lain silikon dan germanium. Silikon digunakan sebagai elemen pada perangkat keras komputer dan industri mikroelektronik, dan germanium umumnya dipakai sebagai suplemen makanan untuk melancarkan metabolisme dalam tubuh. Nah, oke Rek, jadi kita langsung lanjut cari tahu unsur-unsur apa saja yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada di depan pintu rumah kita, yakni engsel pintu. Engsel pintu ini terbuat dari besi. Besi merupakan salah satu unsur logam dengan lambang Fe. Nah, di rumah ini juga tentunya ada kabel. Di dalam kabel ini terdapat tembaga. Seperti ini kira-kira bentuknya. Tembaga juga merupakan unsur logam dengan lambang Cu. Nah, di rumah ini juga ada atap yang masih terbuat dari seng. Seng juga merupakan unsur logam dengan lambang Zn. Nah, di sini juga tentunya menggunakan panci untuk memasak. Panci terbuat dari aluminium.
Aluminium juga termasuk salah satu unsur logam. Lambang dari aluminium adalah Al. Nah, kemudian juga ada raket. Frame dari raket ini juga merupakan unsur, yakni karbon. Karbon merupakan unsur non-logam dengan lambang C. Kemudian ada juga barang yang mayoritas dipakai oleh perempuan, yakni anting perhiasan. Anting ini terbuat dari emas. Emas juga merupakan unsur logam. Lambang dari emas yakni Au. Dan yang terakhir adalah case atau pelindung HP. Case atau pelindung HP ini terbuat dari silikon. Silikon juga termasuk unsur metaloid atau semilogam. Lambang dari silikon ini adalah Si. Yang kedua ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap. Senyawa ini terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Di alam ini terdapat kurang lebih 10 juta senyawa yang teridentifikasi. Contoh senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari adalah air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, garam atau NaCl, dan gula atau C6H12O6. Ada berbagai macam senyawa yang ada di sekitar kita. Salah satunya yakni air. Air termasuk senyawa yang terdiri atas hidrogen dan oksigen. Lambang dari senyawa ini adalah H2O. Nah, selain air, ada juga beberapa senyawa yang ada di sekitar kita. Yang pertama, adalah gula. Gula merupakan senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang senyawa gula adalah C6H12O6. Kemudian ada garam. Garam juga merupakan senyawa. Garam terdiri atas natrium dan klorida. Lambang senyawa dari garam adalah NaCl. Kemudian ada soda kue. Soda kue juga termasuk senyawa yang terdiri atas natrium, hidrogen, karbon, dan oksigen. Lambang dari senyawa ini adalah NaHCO3. Lalu juga ada citric acid atau citrun. Citrun ini juga termasuk senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang dari senyawa ini adalah C6H8O7. Nah, selain dari bumbu dapur tersebut juga ada micin. Micin juga termasuk senyawa yang terdiri atas karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan natrium. Lambang dari senyawa ini adalah C5H8NO4Na. Kemudian kita beralih ke obat-obatan. Obat mah ini juga termasuk senyawa. Obat ini terdiri atas magnesium, oksigen, dan hidrogen. Lambang dari senyawa ini adalah MgOH2.
Nah, beralih dari obat-obatan, kapur barus adalah salah satu senyawa juga. Kapur barus terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Lambang dari senyawa ini adalah C10H16O. Nah, kira-kira itu berbagai macam senyawa yang ada di rumah saya. Selanjutnya, kita lanjut ke campuran. Kemudian ada campuran. Campuran merupakan gabungan dari berbagai macam materi, baik unsur maupun senyawa, tanpa melalui reaksi kimia dan dengan perbandingan yang tidak tetap. Campuran ini memiliki sifat dari masing-masing materi penyusunnya. Nah, campuran ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yakni homogen dan heterogen. Yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dari dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen ini lebih umum disebut dengan larutan. Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam larutan yang umum kita minum atau kita konsumsi, yakni larutan gula atau air dengan gula, larutan garam atau air dengan garam, dan ada juga larutan oralit atau air, garam, dan gula. Kemudian ada juga campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dari dua zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Campuran heterogen ini kemudian dibagi menjadi dua, yakni campuran heterogen koloid dan juga campuran heterogen suspensi. Partikel-partikel pada campuran heterogen koloid ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop ultra. Biasanya ukurannya setengah milimeter hingga 1 milimeter. Contoh dari campuran koloid ini ada susu, asap, kabut, dan agar-agar. Sedangkan partikel-partikel pada suspensi dapat dilihat melalui mikroskop biasa. Biasanya ukurannya antara 0,3 mm ke atas. Contoh dari campuran suspensi ini ada minyak dengan air, air keruh, dan air kapur. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa campuran yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Campuran yang pertama ada larutan garam. Larutan garam ini termasuk campuran homogen yang terdiri atas air dan garam. Kemudian ada larutan gula. Larutan gula ini termasuk campuran homogen yang terdiri atas air dan gula. Kemudian ada minyak dan air. Minyak dan air ini termasuk campuran suspensi yang terdiri atas air dan minyak. Kemudian di sini ada kopi. Kopi ini termasuk campuran suspensi yang terdiri atas air, kopi, dan gula. Kemudian di sini ada air santan. Air santan termasuk campuran koloid yang terdiri atas air dan santan kemasan. Kemudian di sini ada air sirup. Air sirup termasuk campuran koloid yang terdiri atas air dan sirup. Lalu di sini ada air cuka. Air cuka ini termasuk campuran homogen yang terdiri atas air dan cuka. Jangka, penghapus, ballpoint, serta pensil warna.
Nah, di sini saya menggambar konfigurasi elektron dari unsur sulfur. Konfigurasi elektron sendiri adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Elektron pada sulfur berjumlah 16, serta proton dan neutronnya berjumlah 16. Jadi, nomor massa dari sulfur adalah 32, sedangkan nomor atomnya adalah 16. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari kegiatan ini adalah contoh benda yang termasuk unsur di rumah saya adalah engsel pintu, seng, kabel, panci, raket, anting perhiasan, dan case atau pelindung HP. Dan yang kedua, contoh benda yang termasuk senyawa di rumah saya adalah garam, gula, air, soda kue, sitrun, micin, kamper, serta obat mah. Serta benda yang termasuk campuran di rumah saya adalah larutan gula, larutan garam, minyak dan air, kopi, air sirup, air santan, serta larutan cuka. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.